Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafidz Qudratullah Ahmad. Di sini saya akan mencoba menjelaskan perbedaan etika, moral, dan akhlak. Apa itu etika? Etika adalah sebuah cabang filsafat yang mengkaji nilai dan norma moral yang menjadi pegangan bagi individu dan masyarakat dalam bertingkah laku. Etika ini lebih bersifat teoritis dan rasional, mencoba mencari dasar pembenaran atau suatu tindakan benar atau salah. Bersifat teoritis mengenal konsep baik buruk secara filosofis universal, umumnya berlaku pada kerangka berpikir manusia. Tinjauan rasional didasarkan pada penalaran dan logika. Dan yang selanjutnya yaitu apa itu moral. Moral adalah sebuah adat istiadat dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu. Moral ini lebih bersifat praktis dan berkaitan langsung dengan tindakan nyata individu. Moral bisa berbeda antara satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Moral ini bersifat praktis, berfokus pada perilaku konkret, relatif, tergantung pada norma dan budaya masyarakat. Pembentukan karakter membentuk kepribadian individu sesuai lingkungan. Yang selanjutnya yaitu akhlak. Akhlak adalah perilaku atau perangai yang melekat pada diri manusia yang didorong oleh hati nurani, yang dilakukan secara sadar dan menjadi sebuah kebiasaan. Dalam Islam, akhlak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah sehingga bersifat mutlak dan universal. Bersifat ilahi berdasarkan wahyu Al-Quran dan Sunnah, mutlak, tidak berubah oleh waktu atau tempat, mencakup lahir dan batin, meliputi perilaku dan niat hati. Yang seterusnya yaitu dalil Al-Quran tentang pentingnya akhlak mulia. Dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ayat ini secara eksplisit menegaskan keagungan akhlak yang mulia Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Akhlak mulia adalah tujuan utama dari ajaran Islam karena mencerminkan keimanan yang sempurna. Lalu yang seterusnya yaitu dalil hadis tentang keutamaan akhlak Rasulullah SAW. Hadis Nabi Muhammad SAW menjadi penjelas dan contoh nyata bagaimana akhlak mulia diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak adalah cerminan iman seseorang. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan korelasi kuat antara kesempurnaan iman dan kebaikan akhlak. Seorang muslim yang beriman sejati akan senantiasa berusaha memiliki akhlak yang terpuji. Yang seterusnya yaitu perbedaan mendasar etika, moral, dan akhlak. Etika secara teori menganalisis mengapa berbohong itu salah secara filosofis berdasarkan prinsip-prinsip universal tentang kebenaran dan kepercayaan. Moral sosial, norma masyarakat yang menganggap berbohong itu buruk karena merusak tatanan sosial dan kepercayaan antar individu. Akhlak ilahi dan otentik, menghindari kebohongan karena perintah Allah Subhanahu wa taala dan niat tulus untuk berbuat jujur sebagai bagian dari suatu perbuatan ibadah tanpa adanya rasa keterpaksaan. Meskipun ketiganya berkaitan dengan perilaku baik atau buruk, sumber dan sifatnya sangat berbeda. Etika itu bersifat teoritis, moral bersifat sosiologis, dan akhlak bersifat ilahiyah serta murni dari dalam hati. Contoh penerapan etika, moral, dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu etika di sebuah kantor. Seorang karyawan tidak menyalahgunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi karena pertimbangan profesionalisme dan sebuah keadilan. Yang kedua yaitu moral di masyarakat. Contohnya mengembalikan dompet seseorang yang ditemukan lalu
dikembalikan kepada pemiliknya, karena norma yang berlaku dalam masyarakat itu menghargai sebuah kejujuran. Dan yang terakhir yaitu akhlak seorang muslim. Seorang muslim membantu orang tua menyeberang dengan jalan dengan hati yang ikhlas tanpa mengharapkan sebuah imbalan. Itu semua semata-mata karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mengapa memahami perbedaan ini sangat penting bagi seorang muslim? Membentuk muslim sejati, membedakan akhlak dari etika dan moral, membantu muslim memahami bahwa perilaku baik bukan hanya tentang kesepakatan sosial, tetapi perintah ilahi yang bersifat sangat mulia. Yang kedua, mencegah relativisme nilai. Akhlak memberikan standar perilaku yang kokoh, tidak mudah terombang-ambing, dan perubahan norma sosial atau pertimbangan rasional semata. Yang ketiga yaitu mencapai keridoan Allah Subhanahu wa taala. Tindakan ini yang didasari akhlak mulia bertujuan untuk hanya mencari keridoan Allah Subhanahu wa taala saja, bukan sekedar mengharap pujian seorang manusia, tetapi ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala saja. Baik, untuk kesimpulannya, kaji Al-Quran dan Sunnah, pelajari ayat-ayat dan hadis tentang akhlak, praktik kebaikan, berbuat baik dalam setiap kesempatan, introspeksi diri, evaluasi perilaku dan niat secara rutin, cari lingkungan positif, bergaulah dengan orang-orang yang soleh. Dengan memahami perbedaan etika, moral, dan akhlak, kita dapat lebih fokus pada pengembangan akhlak yang bersumber dari ajaran Islam untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.